Kadis, terima kasih Bu Mbak Laura. Betul-betul merasa tersanjung saya hari ini. Baik, menjawab pertanyaan tadi, ini alhamdulillah 3 buku ini merupakan hasil dari masa pandemi. Jadi di awal tahun 2020 sejarahnya saya diajak oleh sahabat saya untuk bergabung di Media Guru Indonesia, di mana di situ kami para guru atau para penulis di situ diberikan tantangan menulis selama 1 tahun berturut-turut tanpa henti dan tanpa remedi. Dan alhamdulillah dari saya mengikuti tantangan tersebut, saya lolos selama 365 hari. Dan sudah mendapat piagamnya juga dari MGI, dan dari tabungan selama 1 tahun menulis tersebut saya melahirkan 3 buku ini dari tabungan blog. Daripada mungkin tulisannya di blog mangkrak tidak dibukukan, akhirnya saya bukukan dan bisa ber-ISBN ini ya. Kemudian ini yang pertama, ide yang berjudul Misteri Suara Langkah Kaki ini sebetulnya kisah nyata saya sewaktu saya masih kuliah di Bandung. Ini kehidupan waktu di asrama atau di kosan. Nah, jadi saya terinspirasi untuk mengangkat kisah nyata saya selama di kosan waktu di Bandung. Dan alhamdulillah menjadi buku novel mini, karena ini mungkin buku perdana jadi masih tipis bentuknya, 70 halaman. Jadi ini alhamdulillah ini buku perdana saya di tahun 2020. Kemudian sudah menarik ini, berarti ini cerita horor gitu dari kos-kosan. Ya, sebenarnya bisa jadi film ini horor semi ya. Karena hanya misteri, menguak misteri ya. Jadi membekas sekali di pikiran ya, sehingga jadi dituangkan sebagai buku. Betul sekali. Itu bersambung berarti Bu? Tidak. Enggak, itu udah finish tuh. Udah finish. Oh, udah ketahuan siapa? Ketahuan siapa? Ada di sini. Ada di situ ya pelakunya ya. Berikutnya buku lainnya mungkin Bu. Nah, yang ini yang Menyemai Asa di Belantara Kalimantan merupakan buku novel saya yang kedua. Ini saya terinspirasi kenapa saya ingin menuliskan tentang pesawat jatuh, karena ini menceritakan tentang para penumpang yang terjadi kecelakaan, dan ini saya setting jatuhnya di Kalimantan, di hutan Kalimantan. Padahal rahasia penulis saya ini, saya belum pernah naik pesawat. Tapi alhamdulillah saya bisa menuliskan dan mendeskripsikan tentang pesawat yang ada di novel ini. Awalnya saya ragu ya, apa saya bisa, sedangkan saya belum pernah naik pesawat. Tapi sekarang kan banyak searching, bisa nanya atau siapa. Dan satu lagi, saya belum pernah mengunjungi hutan Kalimantan. Ya, di dalam buku ini uniknya, di sini ada sedikit ilmu pengetahuan, karena di dalam buku ini menceritakan tentang keanekaragaman yang ada di hutan Kalimantan itu ada apa saja, tentang faunanya, tentang floranya, tentang kehidupannya di hutan Kalimantan seperti apa, tentang pohon-pohon langkanya di sana, di sini ada disebutkan. Di samping ada cerita yang agak sedikit romantis di sini. Oh, itu romantis fakta atau ini Bu? Imajinasi. Imajinasi saja. Oh, kalau yang romantis imajinasi, naik pesawatnya imajinasi, Kalimantan imajinasi. Kemudian yang buku ketiga, buku ketiga ini Caraka. Ini saya menceritakan tentang seorang mahasiswa yang begitu sangat mencintai ibu kandungnya atau ibunya. Ya, mungkin dalam buku yang ketiga ini saya terinspirasi dari salah satu curhatan teman saya yang menceritakan tentang kondisi keluarganya. Jadi saya terbiasa untuk menceritakan dan menuangkan di dalam buku. Kalau yang ini agak sedikit mellow isinya, ya mungkin harus siap-siap tisu yang banyak membacanya. Ya, ini Caraka ini kehidupan mahasiswa. Jadi ada sedikit polemik di dalam kehidupan keluarganya, tapi dia begitu sayang, Caraka ini begitu sayang sekali dengan ibu
ibunya karena bapaknya menikah lagi. Jadi ibunya sakit sampai meninggal. Nah, ini mungkin gambaran seperti itu. Ya, mungkin ada sisi positifnya di sini yang bisa diambil. Bagaimana seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya, terutama ibu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan yang belum dijawab mungkin ini Bu Nani ya. Latar belakang kenapa sih menulis itu ya? Kalau tadi karena tantangan ya. Memang hobi Ibu menulis? Terus terang dari dulu saya Enggak, atau jauh. Apalagi saya kan latar belakangnya bukan guru bahasa Indonesia. Mungkin dari awal tulisan-tulisan saya masih berantakan, masih banyak yang tipu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, saya sering sharing, kemudian sering berbagi cerita atau apalah. Sering membeli buku-buku teman, jadi saya banyak belajar dari situ. Tapi hobi membaca ya Bu? Kalau membaca ya, hobi membaca jadi nyambung nggak menulisnya ya Bu? Oke. Berarti dulu nggak suka nulis diary gitu Bu? Kisah-kisah. Kalau nulis diary tidak ada ya. Ya. Katanya untuk penulis diawali dulu dengan menulis diary gitu ya. Benar nggak Bu? Betul sekali. Ya. Ini tantangan yang membawa hikmah. Tantangan 365 hari melahirkan 3 buku. Nah, untuk ibu-ibu semua atau teman-teman semua di sini yang ingin mendapatkan buku itu bagaimana caranya Bu? Boleh. Kalau memang di sini ada yang beli, kebetulan saya bawa. Gitu. Bolehlah hari ini harga istimewa. Biasanya ini saya jual 75.000. Yang ini biasanya 50, yang 55. Saya jual semuanya 100 dia boleh. Wah, 100 boleh. 3 boleh 100 siapa pun. Ya, 100 ribu. Spesial untuk yang hadir di sini. Spesial untuk yang hadir di sini. Kalau mau. Ya, 100.000 3. Jadi sekedar informasi, insya Allah buku keempat saya sedang covernya sudah keluar, baru covernya. Bocoran dong Bu juga. Judulnya Mahaligay Delia yang Terkoyak. Ini saya kebetulan ada salah satu famili saya yang ingin diangkat kehidupannya di dalam buku. Jadi alhamdulillah sudah jadi, sudah pernah saya bikin cerbung selama 32 episode. Dan sekarang tinggal baru cover, sedang tim editing. Itu saja. Tim editing ya. Mahaligay Delia yang Terkoyak ini cerita polemik rumah tangga. Polemik based on story ya Pak. Jadi nanti ibu-ibu misalnya punya curhatan bisa langsung ke Ibu Nani ya Bu, saya mau dong itu kisah saya dibukukan gitu ya Bu ya. Nah Bu, masalah di penulis itu sudah semangat menulis tapi bingung ini mau nerbitinnya pakai penerbit siapa gitu ya. Untuk yang buku pertama dan kedua, karena saya masih baru ya, jadi saya masih di penerbit pakai Media Guru Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang ini saya pakai Jahra Publisher yang dari Semarang. Ya. Tapi kalau nyetak, saya kebetulan karena suami usaha di percetakan, jadi saya cetak sendiri setelah keluar ISBN-nya. Itu saja. Sudah bisa cetak sendiri ya. Wah, itu yang suka di kendala untuk penulis ya. Bagaimana cara menerbitkan bukunya? Sudah banyak tulisannya tapi bingung menerbitkannya gitu ya. Dengan cara menghubungi penerbit, ya. Atau kalau memang ada yang mau menerbitkan buku, saya bisa bantu insya Allah. Kebetulan ada salah satu penerbit yang mungkin harganya agak-agak miring. Ya. Tapi mungkin nanti Pak Kadis punya solusinya. Oh iya, saja ya. Oke, baik, terima kasih Bu Nani ya. Jadi tadi ini lagi harga promo, bukunya dijual. Biasanya dijual di mana Bu? Pribadi. Iya, Kalau biasanya dijual pribadi tidak ada. Paling promo-promo di FB. Promonya di FB. Wah. Nanti bisa Bu Laura langsung endorse aja biar laku langsung bukunya Bu. Oke, berikutnya pembicara berikutnya yang tidak kalah kerennya Ibu Mahsuna ya. Buku yang tadi sudah ditulis mungkin di positif yang menakutkan, catatan harian saat terpapar COVID ini juga based on ya, true story ya. Kemudian antologi Cinta dalam
Cinta dalam sila kedua. Bersama relawan kemanusiaan. Cinta dalam sila kedua. Ini maksudnya sila dalam Pancasila gitu Bu? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah. Kebetulan kan ini dengan relawan-relawan Yang relawan kemanusiaan. Jadi bekerja sama dengan komunitas-komunitas ya Bu. Yang Iya, terakhir Eko, belum terlambat untuk bahagia. Nah, cerita dong Ibu, ini buku pertama yang ditulis dan diterbitkan, ini buku yang mana dan apa latar belakangnya? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terutama saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Direktur PIKU yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa tampil hari ini. Saya ini sebenarnya masih junior ya dibanding Bapak Kadis. Beliau ini kebanggaan saya bisa bersaing dengan beliau, luar biasa. Beliau itu bapak saya waktu di Dinas Pendidikan Kota Cilegon, karena saya adalah guru, salah satu guru di Dinas Pendidikan. Jadi bangga sekali saya bisa duduk di sini bersama beliau. Satu panggung ya? Ya, satu panggung luar biasa. Dan kenapa saya bisa menelurkan putih menelurkan kayak ya, sebenarnya ini bukan jalan yang sangat begitu pengen menulis. Saya ini termasuk orang yang sebenarnya waktu kecil itu sangat tidak suka mengarang. Jadi kalau pas pelajaran bahasa Indonesia ini saya termasuk orang yang kalau kata orang Jawa berguguk, kalau suruh nulis itu nggak bisa, berarti paling cuma satu alinea. Tapi kenapa saya sekarang memutuskan menulis buku? Nah ini perjalanannya ya simsalabim biasa. Jadi dimulai pada saat 2010. Tadinya benar kata Pak Nurul, kita itu pertama harus rajin membaca dulu ya. Setelah itu kemudian saya ikut lomba-lomba menulis walaupun belum pernah jadi juara. Nah yang paling membuat saya kemudian pengen menulis, ternyata menulis itu adalah menjadi salah satu cara kita healing ya. Ketika kita punya masalah gitu, terus kemudian kita stres, itu ternyata dengan menulis kita menyembuhkan. Terus terang aja saya pernah ya waktu itu ikut lomba menulis tentang apa ya, rasa sakit hati atau rasa dendam yang kita pelihara, kemudian kita ungkapkan dengan cara menulis, dan ternyata alhamdulillah luar biasa, dengan menulis itu kita menjadi sembuh. Nah dari situlah kemudian saya tertarik, kayaknya tidak boleh berhenti sampai di sini, saya berarti memang harus menulis gitu. Dengan begitu kalau kita muncul ada masalah, tulis saja. Jadi ini tips ya untuk ibu-ibu terutama yang UMKM itu, karena sudah punya produk yang luar biasa, harus ditulis. Karena saya juga memang bagaimana saya bisa menulis itu, saya salah satunya ikut kelas menulis. Nah salah satu guru saya di Genjiwi, jadi ada namanya generasi Genius Writing, saya ikut di kelas menulis ini. Ada kelas menulis ya, untuk umum? Bisa ya umum. Ini kebetulan tadinya komunitas di Kagama Menulis. Kebetulan saya alumni Universitas Gadjah Mada Pak Nurul. Jadi ini bermula dari Kagama Menulis, kemudian ada Genjiwi ini. Beliau Genjiwi, Genius Writing. Oh ya, menulis dengan otak kanan. Jadi menulis itu nggak usah pakai mikir, tulis saja. Nggak usah mikir. Ya, apa yang ada di otak kita, apa yang ada di benak kita, tulis saja. Salah nggak apa-apa ya, yang penting kita nulis. Dan saya itu kelasnya kelas apa itu, menulis di medsos Bu. Jadi awalnya dari medsos, kemudian dari situ, dari beliau guru saya di kelas menulis Genius Writing ini, menulis itu membuat kita menjadi abadi ya. Jadi kalau kita itu umurnya kan terbatas, cuma berapa tahun yang kita nggak tahu kapan Allah memanggil kita. Tapi kalau kita punya karya gitu, ini akan abadi gitu. Nah itu yang paling saya ingat dari guru saya pertama. Kemudian setelah itu
nggak pede atau apa itu, jadi kadang berhenti. Tapi itu jangan putus asa, tetap kita harus nulis. Intinya kalau nulis itu sebenarnya itu jangan berhenti. Walaupun di kelas medsos, di Facebook, tapi jangan berhenti. Nah setelah kita di medsos itu jangan lupa untuk kemudian dikumpulkan tulisan-tulisan itu selain di medsos. Kalau Bu Nani kan di blog ya, Bu Nani itu di blog, kalau saya di medsos. Nah dari Facebook itu ya betul, dari Facebook itu kemudian saya simpan. Nanti saya mintakan untuk dikurasi oleh guru-guru saya. Jadi bagaimanapun kita, walaupun ini kayaknya menulis itu sederhana kan kayak gini, tapi kalau saya butuh guru. Terus apalagi saya awalnya itu memang termasuk orang yang tidak bisa menulis, tapi kok ya nekat mau nulis gitu. Nah ini apalagi kemudian ini penerbitnya dari Gaksa Enterprise. Jadi ini ya, dari Gaksa ini juga mendorong saya untuk menuliskan catatan harian ketika suami saya sakit pada saat bulan Januari 2021 itu. Beliau termasuk salah satu yang diberi kesempatan Allah untuk merasakan COVID-19. Kenapa kemudian saya tulis? Karena saya ingin, katanya kan kalau ini pandemi itu berlaku 100 tahun sekali gitu ya. Waktu dulu ada flu Spanyol, sekarang ada COVID-19. Nah, saya berharap ini akan menjadi catatan untuk anak cucu, terus kemudian untuk orang-orang di masa yang akan datang. Dulu ada loh yang namanya COVID. Saya ini termasuk orang yang tidak bisa berimajinasi. Bu Nani kan bikin ceritanya cerita fiksi gitu ya. Kalau saya bukan tipe yang fiksi. Kalau saya sukanya based on true story. Kayak ini. Ini saya menceritakan tentang KDRT. Itu belum terlambat untuk bahagia. Jadi semua orang itu bisa bahagia. Ini antologi bersama teman-teman dari komunitas penulis, menceritakan tentang bagaimana mereka bisa bahagia, proses mereka dari mulai punya masalah kemudian menjadi bahagia. Nah yang saya angkat adalah based on true story dari teman-teman saya yang pernah mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini tidak murni bahwa kisah nyata, tapi based on, yang dimaksud based on itu saya sedikit imajinasikan, bukan benar-benar nyata, tapi ada imajinasi. Lama-lama bisa imajinasi juga. Iya, harus. Jadi penulis itu harus punya imajinasi. Nah itu ya, jadi yang penting kita itu ketika ini yakin kita bisa menulis, memberi inspirasi pada orang lain, dan kemudian ya itu tadi, agar kita abadi. Jadi walaupun kita meninggal, nanti kita tetap dikenang oleh orang-orang setelah kita. Itu tujuan. Dan yang pasti kita harus memberi inspirasi, menulis yang menginspirasi. Karena di luar sana itu banyak penulis-penulis juga yang isinya mohon maaf Pak Haji ya, sampah ya. Jadi kita harus menulis yang memberi inspirasi, karena banyak penulis-penulis yang isinya malah membuat anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Nah itu tugas kita, untuk menulis yang bermanfaat dan memberi inspirasi pada orang banyak. Dan alhamdulillah Pak Haji Ismat sebagai kepala dinas perpustakaan sudah memberi ruang pada kita warga Cilegon. Jangan disia-siakan, ini beliau sudah memberi memberi ruang. Nah, saya itu termasuk tersiok untuk belajar menulis ini. Nah, sekarang ada ruang yang luar biasa, harus kita manfaatkan. Seperti itu Bu Nurul. Iya. Terima kasih Ibu, tadi luar biasa ya. Kalau boleh saya, jadi awalnya Ibu ini tidak pandai menulis ya. Bahkan ketika pelajaran bahasa Indonesia pun, ini guru IPA ya. Ketika pelajaran bahasa Indonesia pun disuruh menulis gegek gitu ya. Tapi kemudian seiring dengan waktu gitu ya, akhirnya menulis itu menjadi sebuah hobi ya. Buku yang pertama tadi positif yang ini buku menakutkan. ini sebenarnya buku
sebagai hadiah untuk suami saya ya. betul. Wah, luar biasa. Sang suami dan mengikuti kelas menulis ya tadi Gen JW ya, menulis dengan otak kanan. Mungkin nanti bisa disampaikan ya bagaimana cara kita bisa mengikuti komunitas menulis itu kalau memang dibuat untuk umum ya. Itu melalui Facebook. Banyak Facebook ya. ada ya. Kelas menulis ya, dengan menulis membuat kita menjadi abadi dan kemudian jangan pernah berhenti untuk menulis, istiqomah terus ya. Misalnya kalau punya ide atau inspirasi langsung tuangkan. Nanti kalau sudah berhenti jadinya malas ya, Malas ya. memang itu. Ya. Kemudian juga harus menulis buku yang menginspirasi. Betul. Ya, menginspirasi ya. Jadi buku ini bisa bermanfaat. Ya, oke. Nah, seperti tadi yang saya tanyakan ya, kendala di penulis itu adalah ketika bukunya sulit untuk diterbitkan gitu ya. Kan memang ada syarat-syarat juga nih dari penerbit ya. Bukunya harus A, B, C, nah akhirnya membuat down dan akhirnya tidak terbit bukunya ya. Bagaimana Bu? Saya manggilnya apa nih ya? Bu Maksuna. Iya, Maksuna aja. Panggilan saya yang ya. Sunah. Bu Sunah. Iya betul. Kita sekarang lebih beruntung orang-orang di zaman ini ya. Kalau dulu menulis itu harus dikirim ke penerbit mayor atau penerbit-penerbit yang memang sudah punya nama dan seringnya itu ditolak ya. Nah sekarang itu kita beruntung banyak penerbit-penerbit indie, bahkan seperti Bu Nani bisa menerbitkan buku sendiri asal kita punya teman banyak, kemudian tulisan kita dibaca. Banyak loh Mbak yang cuman pakai fotokopi kemudian dijual, itu banyak yang aku yang apalagi sekarang ada platform nulis di banyak ya, ada Wattpad, kemudian komunitas bisa menulis banyak ya sebenarnya. Itu bisa kita ajak latihan menulis dan biasanya kalau tulisan kita itu dibaca oleh orang banyak nanti dilirik oleh penerbit. Nah seperti itu. Nah kalau punya saya ini indie ya, saya menerbitkan bersama Gangsa Enterprise. Jadi beliau dari yang punya Gangsa ini ada di Bagedung itu tidak hadir ya? Iya, Pak Haji dia di Gangsa ya Pak Haji. Oh jadi karena yang punya ini baca seperti saya di Facebook langsung kontak saya, Bu saya kalau itu nggak dibukukan gitu. Saya juga pertama sempat nggak pede, masa sih saya emang apakah layak gitu saya menulis itu? Oh iya, semua orang layak untuk menulis. Jadi kita bersyukur sekarang itu banyak kesempatan untuk bisa menulis dibanding kalau orang-orang dulu harus dikirim ke penerbit mayor kayak Gramedia itu dan ditolak berkali-kali. Kalau sekarang bisa indie dimudahkan. Iya, ya betul. Banyak juga penerbit bahkan ini penerbitnya ada di Cilegon gitu. Betul. Terus kalau yang ini saya bersama dengan teman relawan ada juga di Facebook komunitas buku langka Indonesia. Nah itu beliau juga suka bikin podcast di YouTube. Ini juga suka menerbitkan buku-buku. Nanti bisa juga kontak ke mereka. Sangat welcome kalau misalnya kita punya keinginan menulis. Dan memang sekarang syaratnya sangat mudah sih ya. Yang penting kita mau dikurasi. Jadi jangan berhenti terus, jangan sakit hati kalau dikurasi atau dikoreksi oleh editor. Itu pasti karena kan apalagi kalau kayak saya guru IPA ya, Bu Nani, guru IPS kan bahasa Indonesianya enggak ini ya. Dan itu memang kita harus mau belajar tentang PUEBI sama KDDI. Jadi itu jangan lupa kita tetap harus pakai dasar. Kalau dulu ejaan yang disempurnakan ya, kalau sekarang PUEBI namanya. Nah seperti itu kita nggak boleh sakit hati, terus bisa mundur ketika ada orang nguras ini tulisannya belum ini masih banyak salahnya. Kita nggak boleh kemudian berhenti terus stagnan ya. Kita harus semangat ya, karena Bu Sunah ini diawali dari sering menulis status Facebook ya. Betul. Tapi menulis status Facebooknya yang positif ya Bu ya. Bukan yang curhat-curhat yang kayak gitu ya Bu. Curhat boleh, tapi yang penting disertai solusi. Disertai solusi ya.
Oke, jadi mulai dari curhat ya, menulis Facebook, postingan Facebook nih, kemudian dilirik ya sama penerbit Daksa Enterprise, akhirnya ketagihan ya Bu. Ada rencana bikin buku keempat? Insya Allah. Jadi kebetulan saya sekarang ada ini ya, bergabung dengan Bank Sampah Digital, dan saya juga sedang sibuk belajar tentang bagaimana mengelola sampah dari rumah. Kebetulan oleh mentor saya Bu Tias ini saya diminta menulis tentang ekoenzim. Nah ini saya sedang mencoba untuk mengumpulkan data-data. Nah itu satu lagi, kita harus berdasarkan database. Ketika kita mau menulis buku itu jangan lupa cari datanya, dan ketika kita menulis kayak ini saya cantumkan, jangan lupa nanti dikira plagiator. Jadi nanti jangan plagiasi. Sebenarnya harus kita sebutkan karena itu penting ya. Benar, karena ada kasus juga beberapa hari yang lalu lumayan banget ya plagiasi, padahal sebenarnya ya itu kita harus hati-hati. Terutama kita minta izin sama orang yang membuat pernyataan sebelumnya. Kalau saya kemarin tulisan ini, saya minta izin ke beberapa narasumber kalau tulisannya atau videonya saya cantumkan di buku boleh enggak. Itu jangan lupa, kita harus meminta izin kepada yang bersangkutan, tulisan-tulisan beliau atau video-video beliau, kita sampaikan ke beliau bahwa saya akan mengutip tulisan beliau untuk kita inikan ke buku kita. Karena kan buku ini kan otomatis komersil ya, akan kita jual. Kalau kita menulis kemudian kita mencantumkan karya orang lain tapi kita nggak minta izin atau tidak menuliskan sumbernya, itu nanti kita kena pasal gitu. Itu harus hati-hati. Harus mengikuti aturan. Betul, ya. Ini bisa diperoleh dari mana Bu? Kebetulan kalau yang positif ini sudah sold out dan saya belum. Sudah soal mungkin saya sambungannya. Saya rencana mau bikin ada beberapa perbaikan edisi kedua ini. Jadi kemarin yang dari Daksa juga bilang, ayo Bu diterbitin lagi sebentar. Sold out ya. Kalau yang ini ada beberapa saya bawa di situ, yang antologi ada yang saya bawa. Kalau misalnya mau ada yang berminat, dijualnya pribadi gitu ya Bu? iya, ya memang kalau ini kita pribadi ya Bu, dari teman ke teman, antar teman aja gitu. Dan itu tadi cerita berikutnya, jangan putus asa kalau buku kita tidak ada peminatnya, karena intinya kita menulis itu bukan untuk menjual buku. Nah, nanti semua itu akan mengikuti. Kalau kita sudah mahir atau kemudian kita sudah rajin menulis dan dikenal orang, insya Allah yang namanya uang atau yang namanya itu komersialitas itu akan mengikuti. Yang penting sekarang kita menulis dulu, nggak usah terlalu berputus asa, kok nggak ada yang beli buku saya atau dan sebagainya. Enggak, karena kita harus kembali ke tujuan awal kita tulis apa. Tujuannya jangan gimana? Jangan komersial dulu, ya betul. Iya. Tapi memang tujuannya ingin berbagi inspirasi ya, berbagi apalagi Bu? Hal-hal yang baik, berbagi kebaikan. Biar kita bisa mengcounter tulisan-tulisan yang ya ibaratnya tidak berguna itu. Dengan kita menulis yang baik-baik itu, kita sudah mengcounter tulisan-tulisan yang tidak baik seperti itu. Ya, dengan menulis kita jadi abadi, dan dengan menulis juga kita bisa mengkotak hal yang tidak baik ya. Berbagi inspirasi, berbagi kebaikannya. Terima kasih Ibu Mas Mahsunah ya. Tepuk tangan buat Donasi Utami Donali dan Ibu Mahsunah ya. Terima kasih Ibu. Nah, pembicara yang terakhir ini selain penulis, praktisi juga pemangku kebijakan ya. Beliau adalah Ketua DPAD Kota Cilegon ya, yang hobi menulis ya. Kebetulan saya ada di grup TBM di Kota Cilegon Pak, jadi suka melihat postingan beliau menulis ya. Sepertinya memang hobi banget jadi menulis ya. Bangun tidur langsung ada tulisan gitu ya. Oke, silakan Pak. Mungkin ini tidak seperti ini, jadi informal aja Pak, santai aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dosen Komang ya.
Yang saya hormati dulu Ibu Direktur beserta grupnya serta moderator dan rekan penulis yang ternyata saya jadi kira-kira ya mereka lebih senior dari saya ya, serta hadirin juga yang tentunya juga saya banggakan, dan nanti dari tim BPAD juga akan memandu untuk masuk ke Cirebon dan kita siapkan juga. Tetapi yang saya hormati, sebetulnya kita berdasar ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya, artinya 5 ayat itu 14 abad yang lalu. Perintahnya bukan nulis dulu, tapi baca dulu kira-kira. Jadi kalau Anda semua pengen bisa nulis, baca dulu buku-buku ini kira-kira. Ya, nggak mungkin Anda bisa menulis tanpa membaca buku orang lain. Itu mungkin yang saya sampaikan. Dan memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga seperti itu. Ketika sudah membaca, tentunya ada harapan yang lain, kita bisa meresapi dan bisa menceritakan. Nah, makanya kalau Al-Quran dibuka ketika Rasulullah tidak ada, ya, tetapi kita belum masih hidup sudah menulis, ini melampaui kebiasaan Rasulullah kira-kira. Ini yang luar biasa untuk para penulis hari ini. Terima kasih. Ya. Sekarang saya banggakan, saya dari Dinas Pendidikan Kategori tasik ke BPAD, saya melakukan inovasi-inovasi pemikiran. Kalau di buku yang ini saya tulis ide saya tentang bagaimana mengelola pendidikan Kota Cirebon, itu saya sebutkan Sirafek. Ya, Sirafek itu tentunya sudah orang yang memiliki ide belum dapat piala, malah yang mengaplikasikan sudah dapat piala itu tadi. Ya, SD Ciwadan, mereka dapat laptop, dapat piala, dapat hadiah. Ya, tapi saya hanya sampai di situ. Itu menunjukkan biarkan sajalah orang menikmati ide kita, tetapi orang lain mengambil sebuah manfaat dan apa yang saya tulis ternyata menginspirasi orang lain. Seperti yang tadi disampaikan. Kalau dibandingkan dengan dua penulis yang ada, kelihatannya mereka sudah terbang tinggi. Ya. Cuma buku yang saya tulis ini, yang ini 1 bulan selesai, ya. Setiap hari 1 tulisan, 30 hari. Buku yang pertama mana? Tulisan. Kalau yang pertama. Oh gitu ya. Jadi 1 bulan. Tetapi lahirnya baru 5-5-nya. Lahirnya baru. Ya. Diterbitkannya bersamaan. Iya. Dan kalau nafsu sebetulnya sekarang 10-15 buku bisa lahir juga. Tapi betul ternyata terkendala oleh biaya yang ternyata saya baru menulis itu, ternyata ada sekian anggaran. Ya, dan para penulis memerlukan anggaran satu tabungan dan seterusnya. Bagi saya ini juga ternyata pengalaman baru. Ya, saya bisa saja menulis tanpa batas istilahnya. 100 buku tak, ini anggaran bukan berarti punya uang. Namun ternyata di SDN ada aturan. Ya, tidak bisa buku itu terus-menerus dilahirkan bersama. 5 buku stop Pak Isnat. Jangan dicetak lagi yang lain. Ini dulu setelah 6 bulan, baru 6 bulan harus. Jadi kalau tidak direm ini sama penerbit sama SDN, kayak buku saya bisa tambah lagi. Karena yang 5 buku ini hanya sekitar 700 halaman, 700 halaman berikutnya sudah tercapai. Dan kebiasaan menulis tentunya bagi orang tertentu susah, tetapi sebetulnya Anda semua penulis. Saya menyatakan hari ini yang hadir ini adalah calon penulis. Buktinya HP-nya Android semua. Bagaimana Anda tidak bisa menulis kalau WA, Facebook pada bisa? Ya, ini menunjukkan hanya penulis itu ada yang dibukukan, ada yang tidak. Ya, kira-kira beda dari situ aja. Nah, terkait dengan kebijakan dari DPAD, maaf ini saya sampaikan oleh Pak Bupati, semoga berkenan bahwa DPAD kita melihat ya di tempat wilayah yang lain. Ternyata kemarin saya ke Bandung itu ke perpustakaan daerahnya sudah ada pojok literasi khusus penulis Bandung misalkan. Ya, nah Cirebon belum ada. Makanya nanti akan saya kebiarkan di 27 April bulan tahun Cirebon akan saya kumpulkan penulis Cirebon, ajun aku penulis Cirebon kalau bukunya belum setor ke perpustakaan daerah. Cakep itu Bu. Karena saya siapa?
Ya, akan saya siapkan lemarinya khusus disebut penulis Wong Cilegon, lemarinya khusus, sehingga ketika baru masuk mereka tahu bahwa orang Cilegon bisa. Wah. Kira-kira seperti itu. Ya. Simpannya di depan ya, jadi langsung oh ini menulis buku. Dan saya akan merenovasi perpustakaan daerah, form office akan saya ubah. Pertama kali masuk nanti, tapi sabar insya Allah. Pelan-pelan sedang saya coba sehingga menunjukkan bahwa orang Cilegon mulai bergerak, ya, mulai menunjukkan aktivitasnya. Dikarenakan Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Dikarenakan kalau saya penulis baru, tapi Iya. yang lama pasti merasakan. Iya. Nulis ya, belum mikirin biaya, sehingga harga itu laku kira-kira. Ya, padahal untuk menulis itu perlu sebuah pemikiran, aktivitas, dan harapan kita juga mimpi bahwa besok ya tidak ada kemungkinan kalau di Provinsi Banten perpustakaan daerahnya sudah memberikan anggaran untuk para penulis dicetak ya sudah ada, tetapi kalau Cilegon belum memiliki itu. Nah, jadi pelan-pelan nanti kita akan coba rumuskan anggarannya supaya para penulis Cilegon ini juga bukan hanya yang kesulitan, tapi yang juga menulis minimal ada sebuah penghargaan, ya, apakah inisiatif dan lain-lain. Karena dalam hal waktu siapa lupa ya, waktu itu setiap penulis itu ditimbang. Terus beratnya 10 gram diganti dengan 10 gram emas. Ya. Dan zaman sekarang pada saat para penulis ini mulai bergerak menunjukkan aktivitasnya, dulu ditimbang. Ya. Lebih sukanya para pejabat, ya, para pimpinan kita pengennya dikasih bukunya. Nah, makanya saya mulai mengajar, saya tidak akan menggratiskan buku, ya, dimulai dari saya. Kalau Anda mau buku saya, silahkan beli. Dan saya menggunakan tidak akan jual sendiri, Bu. Saya membentuk Ikatan Saudagar Muslim Indonesia di Kota Cilegon, yang ini di pusat sudah ada. Dan harapan kita, saya coba yang jual itu adalah orang lain. Karena kalau saya yang jual, kepada minta, Bu. Pak Ismat minta bukunya sih. Padahal setahu saya buku itu dibuat tentunya tidak murah dan tidak mudah. Makanya kemarin saya ditelepon orang dewan, para teman-teman, Pak kirim bukunya, nggak bisa. Anda beli ada barang kata saya. Ya, nah ini budaya yang sedang saya coba untuk sedikit memberikan arti bahwa penulis itu juga perlu diberikan penghargaan. Dan maaf ini sebagai apresiasi kepada para penulis, kalau buku-buku saya nanti terjual dan hari ini saya belum jadi lah bukunya, hanya menerima pesanan saja. Saya akan jualnya paket bukarannya 5 buku 1 paket itu 300.000, kalau 1 bulan 70.000. Tapi bukan akan saya yang jual, rekeningnya nanti transfer dan seterusnya akan kita siapkan. Tetapi uang yang terkumpul dari penjualan buku itu akan saya gunakan untuk membantu para penulis-penulis Cilegon yang kesulitan anggaran. Jadi saya akan diamkan itu uang untuk membantu. Jadi kalau para penulis Cilegon datang ke saya, nanti saya bantu menentukannya. Ya, tapi mengikuti pola penjualan yang akan saya gariskan. Untungnya berapa, modalnya berapa, sehingga saya tidak akan mengambil sebuah keuntungan sementing dari modal saja, tapi untuk membantu para penulis lain yang ternyata di Kota Cilegon banyak, tapi kesulitan di anggaran. Jadi saya akan coba bukan mewakafkan, ya, tapi akan mencoba menjadikan dana awal untuk para penulis, sehingga saya akan coba buku-buku saya ini akan kita publikasi, ya, dengan harapan nanti para penulis lain dengan asumsi, ya, sistem-sistem tertentu yang kita terapkan bisa membantu rekan-rekan yang hobi menulis tetapi kesulitan dalam hal anggaran. Dan untuk kaitan berikutnya di PAD kita punya program e-Cilegon. Ya, e-Cilegon ini bisa langsung aplikasi Play Store sudah ada. Bila yang hari ini hadir bisa dibantu dari Pak Androlo, ya, dengan kartu dari PAD, langsung saja hubungi beliau, nanti dibantu hubungi karena ada sebuah prosedur yang kita lakukan. Dan di e-Cilegon itu kita siapkan 1.500 judul buku yang sudah ada. Namun akan kita perkaya sebentar lagi dengan buku-buku penulis Cilegon. Nah, sehingga nanti apabila penulis Cilegon ini sudah memberikan file ke kita
kita coba hubungi orang yang memiliki aplikasinya, sehingga kita juga akan mendapatkan sebuah keuntungan bila itu ternyata digunakan oleh rekan-rekan yang lain. Nah, jadi ini sebuah pengembangan bahwa e-Cilegon akan menjadi dasar tadi pojok baca digital. Ya, pojok baca digital ini baru ada di Dinas Perpustakaan Kota Cilegon. Belum ada di tempat lainnya. Ya, sudah kita lakukan di RSUD, tapi barang belum kan mau aja. Buru-buru lewat kan mau palung di rumah sakit. Ya, ada juga di alun-alun, ternyata pengunjungan satu gelbelak dulu. Akhirnya kita tarik. Jadi pelan-pelan nanti pojok data digital ini akan kita terapkan di mall, ya, di UPD, di dunia usaha, dunia industri. Saya sudah survei itu di bank, baru ada di Bank Jabar yang sudah ada pojok datanya, tapi digitalnya belum. Ketika saya survei lagi di Bank Mandiri, pojok datanya sudah ada, tapi bukunya belum ada, e-Cilegonnya belum punya. Nah, artinya Kota Cilegon sedang terus kita sosialisasikan. Semoga dengan adanya tadi ini juga akan memberikan akses kepada para anak muda yang mungkin malas pegang buku, ya, tapi pengen juga membaca kira-kira. Nah, dengan HP-nya kita akan isi mereka kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ini akan lebih efektif lagi, nanti kita gabung lagi dengan pembelajaran di sekolah, sehingga kalau menggunakan e-Cilegon, nanti buku-buku yang sekarang dari penerbit sudah menggunakan e-Cilegon, ya saya nanti penerbit kalau bukunya, ya, jadi akan jadi kurang, ya. Tetapi penerbit akan dapat speednya dari sebuah owner tadi, dikarenakan kalau dipakai ada keuntungan dengan sistem yang kita lakukan. Nah, jadi insya Allah para penulis buku tidak akan dirugikan, ya, posisinya. Dan kegiatan yang lain ini juga kita geprek kalau nggak salah ya. Geprek ini gerakan penyimpanan arsip apa namanya? Ya, kearsipan. DPAD ingin melindungi masyarakat Cilegon. Jadi bagi rekan-rekan yang hadir sekarang, silakan bawa dokumen-dokumen pentingnya dari ijazah, dari rapor, surat tanah, akan kita simpan secara digital, ya, tentunya syaratnya email, karena email ini kekuatannya tsunami Jepang saja data tidak hilang. Nah, dengan adanya sekarang geprek ini, masyarakat terlindungi, dikarenakan hari ini Bu, ada aturan Bapak Informasi, bila ijazah Anda hilang, ya, itu tidak akan ada salingannya. Yang ada hanya surat keterangan bahwa ijazah Anda hilang. Nah, apabila sekarang ada gerakan arsip masyarakat kita titipkan, Anda ada di Bandung, di Jepang, di Amerika, perlu ijazah Anda tinggal print out saja melalui email yang Anda miliki, ini akan efektif, legal, karena surat elektronik sudah dilegalkan, sudah diperbolehkan, sehingga print outnya yang pakai sesuai aslinya. Nah, kita akan juga membuat basis data seperti itu Kota Cilegon. Ya, itu tentunya ada juga. Ada juga program Gagah Total. Wah, banyak Ya. programnya ya Pak. Program Gagah Total ini gerakan unggah konten lokal. Ya, jadi kalau ibu tadi punya konten-konten lokal, mau fiksi, mau non fiksi, ya, mau ilmiah atau tidak, juga kita lakukan. Nanti kalau mau akan dilatih Bu oleh teknis kita. Nah, bagaimana mengunggah konten-konten itu sehingga dapat dinikmati orang lain, dan untungnya nanti apabila ternyata tulisan itu ternyata menarik diminati orang, secara aturan juga akan mendapatkan keuntungan yang sifatnya belum bisa saya terangkan sekarang. Nah, ini contoh. Nah, gerakan ini akan terus kita terapkan baik di sekolah, di mall, dunia usaha, dunia industri, ya. Bahkan saya melihat juga kantor atau ibu juga jangan belum ada produk digitalnya. Ya, jangan mengira ya bahwa program ini sepertinya semua ada. Padahal setelah saya teliti seluruh Kota Cilegon, saya sudah berkeliling, belum ada. Maka akan kita lakukan secara masif nanti pelan-pelan. Saya sekarang insya Allah pelan-pelan sudah mengunjungi kantor, ya, bank, pura-pura ngapung, pura-pura pribadi, pernah Ambil survei. monitoring kira-kira. Di sini pun saya sudah monitoring dari pagi, belum ada pojok datanya. Ini menunjukkan antrian di bank, ya, di Bank Jabar itu sudah ada, nyaman luar biasa, tapi yang datanya tetap tidak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memang perlu sosialisasi.
Nah, terkait dengan buku-buku yang ada, tentunya ini hanya sebuah ikhtiar kita, ya. Jadi kalau menulis itu sebetulnya tidak susah. Yang sebulan lebih tebal daripada yang berbulan-bulan, Bu. Ya, menunjukkan bahwa kalau Anda mau menulis itu tidak susah. Yang susah itu adalah mencetaknya ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan terkait dengan apa yang kita tulis di buku, itu buku-buku saya membuat tulisan sederhana, enak dibaca. Saya pernah membaca buku seseorang yang tidak saya sebutkan, rasanya susah dipahami, Pak. Nah, kalau baca buku saya nanti langsung ngerti, langsung memahami apa yang kita lakukan adalah secara bahasa rakyat, sederhana. Bahasanya membumi ya, Pak. Ya, insya Allah kita akan memberikan sebuah akhir. Hanya saja nanti terbitnya tentunya akan saya keluarkan ke masyarakatnya belum optimal hari ini. Tadi pagi saya telepon, Pak, Selasa jadinya. Waduh, seminggu saya butuhkan. Maka mohon maaf bila nanti berkenan akan mendapat buku itu, bisa ke DPAD saja, nanti kita fasilitasi. Untuk mendapatkan bukunya Pak Kadis ini langsung saja ke itu aja bisa disampaikan. Bila berkenan nanti tanya jawab atau lain bisa disampaikan. Semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Kadis, penulis praktisi juga pemangku kebijakan. Jadi ada 5 buku yang sudah ditulis banyak ya Pak, yang sudah diterbitkan 5 ya. Tapi sebenarnya bisa lebih dari 5 ini ya. Tapi ternyata ada syarat-syarat itu ya Pak. Kemudian program-programnya luar biasa, tadi ada Cilegon, kemudian project baca digital yang akan bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, mall, OPD ya Pak. Kemudian ada geprek. Oh ya belum, oh ya ada lagi ternyata yang ketinggalan. Monggo Pak, monggo. Terakhir wisata literasi, ya. Wisata literasi ini kemarin saya biarkan juga di ASDB, Bu. Kebetulan kita gabung sama Pak Ayi Prosadi yang dari sana. Dan ternyata Kota Cilegon ini wisata literasi ini belum tergarap rapi. Dikarenakan kalau kita datang ke Pulau Merak kecil misalkan, kita datang itu tahunya dari media, dari medsos, tapi ketika datang ke sana nampak tidak ada penyambutan. Ya, padahal setahu saya karena saya melakukan jalan-jalan, ya, alhamdulillah, ya kalau yang dalam itu sama ibu, kalau pulang ini saya masih sendiri, ya, saya pernah ke Jepang, misalkan Prancis, Swiss, ya, New Zealand, Australia, ya, Brunei, ya, Malaysia, Thailand. Ini menunjukkan kita itu ketika wisata ternyata kedatangan kita itu dihargai, dihormati karena membawa uang pasti yang dimaksud. Tapi kalau orang di Cilegon, buru-buru wisatawan di sana, buru di open sebelum amat. Nah, dengan wisata literasi nanti bersama ibu direkturnya akan kita coba siapkan. Bila ternyata ada orang luar pengen belanja, ya. Nah, kita akan pandu dengan Google Map misalkan, ketika datang itu disambut dikasih air minum misalkannya, terus diberikan pemahaman tentang Kota Cilegon. Nah, ke depan kita ingin melakukan di DPAD ini program-program semacam untuk guide-guide wisata literasi tadi, sehingga DPAD asumsinya ngurusi buku dan arsip, tetapi saya coba kembangkan ke wisata literasinya itu memungkinkan untuk mendukung masyarakat Cilegon dan Kota Cilegon dia membuka wawasan, karena mereka bila ternyata tidak punya uang cukup mengetahui Cilegon dari wisata literasinya. Tapi kalau ternyata mereka akan datang ke Cilegon, akan kita sambut, dan apa yang dilakukan Bu Laura, produknya banyak luar biasa. Tapi kalau datang ke dapurnya gimana kira-kira? Jangan-jangan belum bersih, belum siap. Nah, pelan-pelan dapur-dapur UMKM itu akan dijadikan tempat literasi. Bila perlu mereka akan belajar bikin kue itu bagaimana caranya. Kita ada nih, ada kursus kita. Nah, ini tidak perlu ada rahasia-rahasiaan, karena justru disitulah wisata literasi akan jadi nyawanya kira-kira. Jadi kalau buku ini baju-baju ini tergambar di sini, suatu saat kalau pengen jadi desainer, pengen baju, ya belajar, akan belajar, dan ternyata produknya bisa dibawa pulang, menunjukkan bahwa itu sudah menjadi sebuah harapan. Saya
saya pernah ke Perancis, Pulau Pernah, ya. Ternyata di Perancis itu Bu, tukang desain itu dirakitnya begini Bu. Baju jelek dibawa dari rumah masing-masing, diolah oleh para desain menjadi baju mahal yang harganya wah luar biasa. Nah, ini cara mereka ternyata kalau buku kalau bahan bagus dijual dengan harga mahal itu biasa. Ternyata di pendidikan desain yang ada di Perancis itu bahwa baju jelek yang Anda buang dari rumah masing-masing bawa ke sini ternyata dengan didesain ya dibuat sedemikian rupa dan mahal harganya. Makanya tidak salah apabila sekarang banyak jilbab yang bolong ternyata harganya juga mahal karena di Perancis itu baju-baju itu dijadikan objek untuk memanfaatkan barang murah jadi berharga mahal. Ya, ini salah. Dengan wisata literasi ini ya Pak ya, jadi barang jadi lebih bernilai. Oke, wah luar biasa tadi program-programnya dari Cilegon, ada Pojok Belanja Digital, bekerja sama dengan dunia usaha, dunia OPD, mall, kemudian geprek ya, gerakan penyusunan kearsipan, juga tadi yang menarik itu gagah total ya Pak, gerakan unggah konten lokal, bener ya? Wah ini pasti generasi Z dan generasi milenial sangat mengapresiasi nih Pak. Kemudian yang terakhir adalah wisata literasi ya. Program-program yang luar biasa yang menggairahkan ya dunia membaca dan dunia menulis ya. Dan bagi para penulis ini diberikan ruang yang banyak ini ya. Tadi Ibu Nani dan Ibu Maksudnya pasti akan lebih bersemangat lagi ya untuk menulis ya karena diberi ruang banyak. Nah nanti bukunya ada di perpustakaan Kota Cilegon ya. Ada khusus penulis Kota Cilegon bukunya ada. Nah kita juga live ya di Facebook Ibu Cilegon, saya langsung aja lihat di sini. Apa yang ditanya nih Bu? Keren. Oh semuanya untuk apresiasi Bu. Ada penulis hadir. Nah ini. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang bertanya karena ada hadiahnya nih nanti ya. Dari penulis saya menyumbangkan kepada PPAD. Oh menyumbangkan buku nanti kita akhir ya. Oke. Ada yang ingin bertanya Bu kepada tiga pembicara kita pada pagi ini? Ada hadiah ya, ada hadiah untuk penanya, silakan Pak ya, siapa dulu nih ya. Maju, mungkin maju aja kan biar ada di live-nya nanti. Maju ke sini Bu, Silakan biar live-nya di kelihatan. situ. Ada di sini Bu, biar kelihatan di live-nya. Kok nggak bisa ya, silakan sebutkan nama dan ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunung UMKM dari Cibodas dan kebetulan saya punya hobi baca. Saya itu senang juga menuliskan apa yang tersirat di kepala saya. Jadi pada pelatihan ataupun ada aktivitas tertentu saya selalu tulis ikutin. Cuman saya pengen bahasanya itu yang bagus, yang mudah dicerna gimana gitu. Oke, ya. Saya seperti itu. Bahasanya yang mudah dicerna seperti apa? Mungkin nanya ke sini kali ya. Bahasanya mudah dicerna seperti apa? Nah itu ya, mungkin ini untuk tiga penulis ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Lanjut saja langsung ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Langsung. Nah berikutnya Bapak ya. Silakan Ibu. Ibu dulu. Sebutkan namanya ya Bu dan dari mana? Bukan di sini Mbak Punten. Nah, geser. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah wabarakatuh. dulu. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Saya Butia dari komunitas Rubik Bapak Ibu, dari relawan untuk berbagi ilmu dan kebahagiaan. Itu awalnya dari pendampingan COVID awal-awal
Jadi ke Bantaran Kali kita 3 desa pendampingan, desa Bantaran Kali Utara, Keranggan, Selatan sama Sukasawana. Alhamdulillah relawannya 34 awal-awal, tapi karena kemudian ada yang bekerja ke Cibinong dan sebagainya kalau sudah tidak PPKM lagi, yang aktif antara 20 orangan. Nah ini rata-rata pemuda, saya sendiri pemuda dan pemudi saya sendiri yang sudah berkeluarga, lainnya masih produktif gitu. Bagaimana cara untuk pendampingan? Kebetulan saya baru hijrah 1 tahun ini dari Jogja. Kemarin belum balik gitu. Satu setengah bulan maaf. Ya, tapi alhamdulillah sudah menetap di sini. Ya, yang saya tanyakan karena di Rupi ini kan tidak berbayar kemarin ini ya, kita memang benar-benar pemudanya di Cilegon ini hebat-hebat. Mereka tidak digaji tapi satu relawan 1 jam, jadi ganti-gantian. Kebanyakan dari Untirta, ada Unsera, kemudian kami membentuk Rubik Store, jadi karena nggak digaji, jadinya jualan dari pendapatan itu dari uang bensinnya. Nah ini yang kami tanyakan ke Bapak, gimana caranya untuk memotivasi untuk ada beberapa yang sudah bikin buku tapi kemudian macet karena ya untuk ketemu dengan Bapak lebih intensif lagi nanti Cocok ya. alhamdulillah dan juga dan masih muda-muda semua Pak, jadi potensial untuk menggerakkan Cilegon, insya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putia ya, maaf Putia ya. Nah berikutnya Bapak. Masuk aja dulu. Di sini dong Bang. Senior saya ini beliau ini. Bapak nggak bisa dada-dada mau di sini. Ayo Bapak. Aku sih mau kalau ke depan itu. Mas Ferry Takut ini ada siapa Pak? senior saya itu. temenin. Guru saya. Ada orang ini. Di sini Pak. Silakan Bapak. Wah luar biasa. Ada namanya topinya Pak Suker. Mas Muhammad Pak Haji. Sini Pak Haji. Senior saya ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak. Lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Nah, sip, mantap. Nanti ada di saya. Ada. Feel di media sosial. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Karena saya mau udah di luar jangkauan. Jadi kalau di gini mah loading gitu. Nah kelihatannya susah lama. Saya fokus baca, oh ada acara ini. Langsung ya Bapak. Iya. Apalagi Enggak, yang saya lihat ada pulau Rajek. oh, Itu magnetnya itu. Barang duduk di situ, Pak Kadisnya ngawe-ngawe, ada istrinya, lah murid kita kian, apa saya lah sih sekedar refresh pendahuluan apa ya, kenalan lah, ada pacar ayo segala macam. Nah, saya sebetulnya selebriti Bu, hanya selebriti orang banyak nggak tahu. Makanya saya menyebut diri banyak tahu ya Pak. selebriti lokal saya. Selebriti lokal. Di kampung Ramanuju. Nah, jadi saya kalau suka kenalan tuh ada satu nama saya Ari Ramanuju. Jadi kampoe Ramanuju gitu ya. Jadi apa ini Pak? Saya sekolahnya dengan pengen gitu. Ya. Jadi kebetulan saya orang pendidik, ya sebagai pendidik, tapi pensiunnya di dinas. Ya, beliau tahu. Menulis buku juga. Saya ingin menulis buku justru. Nah, saya tadi ada magnet ibu-ibu ini, saya tanya Kadis, bangun di Bunda, Jogja. Oh, anunya juga ngomongnya kayaknya medoknya Jogja. Iya, Gunung Kidul. Saya waktu dengan Pak Kadis dulu pernah ke Condong Catur tuh ya Pak ya. Nih, ya sedikit-sedikit banyak saya dulu. Bahkan tadi cerita Prancis sama Swiss. Gini-gini juga. Ya tanya aja sama beliau. Iya. Jadi nunggang kapal maburnya dari Singapura ke Paris itu 17 jam bagi ya. Ini dia. Nah itu harus diceritain 2007 bulan Mei. Nah 2008 dari Jakarta sampai Madinah itu kan 10 jam sekian menit 20. Wah berarti aduan itu ya. Iya pikir-pikir. Ya itu. Jadi
Gimana Kesimpulannya Kesimpulannya, dengan adanya kepala dinas DPAD yang baru ini, ya, mudah-mudahan bagaimana show of force-nya di Cilegon ini orang harus banyak membaca. Itu yang pertama. Karena saya sendiri bukan tukang membaca, tapi kalau ngebuka WA atau segala macam sampai jam 1 malam, itu karena saya istri muda ngorok, saya mau buka aja. Itu lihat-lihat yang itu. Baca ya, Pak. Ya kan kata ibu ini, WA itu tulisan. Untung saya dulu SD-nya Trikora baca Cilegon. Ya mungkin anak-anak semua, ih bapak malah yang saya lulusan SD 1973, yang sekarang SD YPWKS 1. Belum ada. Kompak kaki saya murid saya. Tanya beliau, tanya istrinya tuh. Terus saya ketemu Pak Cahyo, baru tahun ini di Muhammadiyah. Saya ya. Lah makanya saya nggak mimpi kalau Cilegon itu punya mall kayak begini. Bengkel itu gedung DPRD itu ya itu tukang nyolong besi saya dulu di situ di situ. Tapi disuruh ngambil memang, disuruh nabiskan karena perpindahan dari Trikora menjadi PT Krakatau Steel. Oke. Cerita Pak Haji untuk dituliskan ya, orang pasti makanya saya belajar sama ibu yang ini. Kalau sama Pak Kadis saya takut saya mau. Iya. Cita-citanya dia punya buku nih, kira-kira apa nih? Judulnya apa? Kalau Pak Kadis tahu lah siapa saya. Tukang nulis tapi tukang nyewa di uang gitu. Tapi saya mau mendapatkan masukan. Disewa belum karena beliau. Karena karir saya kebetulan dari dulu. Nah, sama-sama kepala sekolahnya bareng. Beliau kepala SMK 1, saya kepala SMK 2. Bukan pamer ya, memang sudah pensiun harus tertulis kan harus jelas, tidak boleh bohongi. Iya. Terima kasih Pak Haji. Jadi bagaimana nih? Jadi yang pertama tadi, bagaimana dibumikan kota Cilegon gemar membaca. Itu yang pertama. Dengan catatan yang kedua, mudah-mudahan visual-visual kayak gini nih tidak nyumpet-nyumpet. Ini tuh rasanya tertentu. Saya pikir ini pesertanya sedikit nih yang tahu nih. Sedikit ini. Tapi Cilegon ini berapa? 8 kecamatan. Maaf ngomong. Yuk didolan nih gunung sana atau di daerah sana, Jawa dan segala macam. Supaya ibu-ibu terutama bukan hanya pengajian aja pengajian. Saya mau kesini tuh habis ikut pengajian di kampung. Ibu-ibu. Tapi yang masuk selesai keluar dari kanan ya udah, aku mau buku pengajian yang boyo. Kalau ini jelas ya. Jadi harapannya Pak Haji ini semoga lebih dibuming lagi. Dibumingkan, membesarkan prosentase orang mengenal dan membaca buku. Yang tadinya 0,% lah, saya tahu Pak Kadis tuh suka ngitung-ngitung karena jurusan matematika beliau. Saya juga sama. Jadi ada 2 saja. Yang pertama, yuk dibumikan Cilegon, silakan. Hobi membaca dong, itu aja. Ya, saya udah umur 61, senang membaca. Ya kamu kebaca yang di WA itu. Baca yang di WA sampai tengah malam ya. Sampai terima kasih Pak Haji. Terima kasih luar biasa. Gula-gula jangan jauhi Pak di sini, ya. Kasih support semua dan penulis juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Masih produktif di usia yang belia. Bisa aman libat ya. Baik, langsung tadi ada 3 pertanyaan dari Umi Fatih, saya kenalnya ya. Umi Fatih tadi bagaimana sih menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti ya. Kalau tadi Pak Kadis mempromosikan bahwa buku saya ini mudah dimengerti. Nah itu pasti ada trik-triknya ya. Mungkin dari Bu Nani dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, trik dalam menulis itu yang pertama mungkin
dari tanda baca ya Pak ya, itu yang perlu diperhatikan karena ini berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Memang saya di awal-awal menulis karena memang saya bukan background dari bahasa Indonesia dan memang dulu waktu sekolah juga saya kurang begitu suka dengan bahasa Indonesia karena memang terlalu banyak materinya. Betul, terlalu banyak materinya, betul sekali ya. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa terjun ke dunia literasi ini, mungkin Allah yang menggiring saya. Itu ya. Jadi itu tadi tanda baca perlu diperhatikan, gaya bahasa juga. Bagaimana caranya supaya tulisan kita itu nyampe di hati pembaca dan enak untuk dibaca, enak untuk dinikmati. Jadi dari gaya bahasa juga, ya itu tadi kita curi-curi ilmu lah dari penulis-penulis senior. Seperti yang tadi saya ungkapkan, saya sering sharing dengan teman-teman yang sudah senior, yang sudah banyak punya. Sering. Sering kali bertanya aja. Kita harus selalu berbenah diri. Jadi mungkin dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nani. Mungkin berikutnya Bu Langsuna. Benar ya? Ya. Ya. Nama saya sedikit tapi orang nyebutnya suka susah. Ya. Kalau di sekolah di MDMP itu panggilnya Bu Mas gitu ya. Kalau di rumah saya biasa dipanggil Sun gitu ya. Kalau di rumah sama Kak suami dipanggil sayang ya. sayang. Ya, tipsnya ya Bu ya, sebenarnya simpel aja, nulis aja terus. Nanti lama-kelamaan kita akan menemukan gaya bahasa kita sendiri. Ya, jadi nulis aja terus. Pertama mau acak kadut, mau dibaca nggak enak, biarin aja, nulis aja terus. Kalau saya jadi Gen Z itu begitu, nulis terus. Jangan awal-awalnya dikit-dikit, tulisan saya kok jelek, malu enggak, pertama nulis aja terus. Nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Setelah terbiasa baru dari situ kita mulai belajar ngedit, edit ya, kita edit. Kok kayaknya ini tulisan saya kok tanda bacanya masih kurang ini. Nah itu pentingnya kenapa kita harus belajar EYD, WEBI kalau sekarang ya. Jadi tanda bacanya benar kata Bu Nani. Kalau tanda seru ditaruh di mana, kalau dialog seperti apa. Nah itu memang harus sering sharing, terus kemudian bertanya pada ahlinya, itu yang penting. Tapi intinya nulis aja terus ya. Kemudian jangan kemudian seperti tulisan saya jelek, jangan dipublikasikan. Enggak, nulis aja. Nanti lama-kelamaan kita sudah terbiasa nulis, lama-lama ketemu oh ternyata gaya saya seperti ini. Boleh yang lucu, boleh yang mungkin tipenya ada yang serius, itu nanti kita akan ketemu gaya bahasa kita sendiri-sendiri. Nah yang perlu ini Mbak Nurul, jadi teman saya itu ada, jadi dia itu suka berkebun. Nah kemudian tulisannya itu simple aja, lebih banyak tanaman dia yang dia cantumkan. Cuma ditulis bahwa tentang tanaman ini seperti apa, terus cara bagaimana memeliharanya, simple, tapi itu jadi buku, gitu Bu ya. Jadi jangan kita itu putus asa dulu. Saya kayaknya nggak bisa deh nulis, jangan. Yang penting kita nulis dulu, nulis sebanyak-banyaknya, nanti akan ketemu sendiri. Semangat ya Umi ya, bisa Umi bikin cara membuat telur asin yang enak kan gitu ya. Jadi nulis terus ya. Oke. Nah pertanyaan kedua dan ketiga akan dijawab oleh Pak Hadis. Tadi terkait biaya ya Pak, dan sama bagaimana membumikan. Ya. Yang pertama mungkin dengan Ibu ya, itu yang saya maksud wisata literasi. Jadi Ibu nanti tidak perlu menulis sendiri, tetapi para penulis mengikhlaskan diri gitu, kira-kira membantu, karena itu juga ada aturan biografi, ada autobiografi. Kalau menulis sendiri ya berarti kan tentunya dengan kemampuannya. Tapi kalau orang lain tuliskan juga sah. Nah, jadi sebetulnya kita sharing aja kebersamaan. Dan para penulis tentunya akan kita coba nanti. Maaf ya, ada orang yang menawarkan menulis tentang Ibu, langsung ngomong
bayarnya berat anaknya saya. Nah, insya Allah penulis-penulis Cilegon akan saya coba kondisikan aja mata duitan memotong. Oh, cocok aja mata duitan. Ya. Terutama dong. Kalau penulis Cilegon, Iya. yang mata duitan tak pecah. Ya, tetapi jangan juga menyepelekan mereka, karena pada prinsipnya waktu itu juga yang terbuang. Tetapi insya Allah nanti akan ada sukarelawan tulis yang insya Allah akan lebih banyak daripada yang tentunya seperti yang Bapak Ibu maksud, karena pada akhirnya kita ingin coba Cilegon baru ini semangatnya juga akan baru, sehingga penulis juga tidak perlu mikirin saya bisa nulis punya HP, tidak perlu, nanti kita siapkan nanti alat rekam. Itu tujuan ini ngomong direkam aja dulu, nanti ada tim tulisnya. Nah, DPAD akan coba membuat hal seperti itu. Bahkan sekarang sedang berpikir akan setiap minggu besok, bila peralatan saya sudah miliki, akan ada podcast. Ya, nah, jadi nanti podcast ini akan kita coba lakukan sepanjang hari, sehingga buku-buku ini berbeda dengan para penulisan langsung melangkah ke mana-mana. Karena saya pikir kalau memang dihadirkan, ini akan tidak pernah banyak. Ya, dan kalau kita undang, kita juga berpikir biaya ngurusin minum kursinya dari mana. Nah, jadi dengan digitalisasi ini akan kita dekati, ya, mereka datang ke rumah ke HP masing-masing, tidak perlu menimbulkan biaya baru. Yang penting apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur ini sudah menjadi aspirasi dan inspirasi. Ya, aspirasi untuk mereka yang tidak mampu membuka bukunya. Dan kelihatannya saya akan kasih tempat nanti di lantai 2 akan ada khusus siapa yang membuka buku sendiri. Nanti kita siapkan moderatornya, sehingga kalau itu nanti tukang bikin kue, potong aja tuh di situ. Nanti ada tukang tulisnya, tidak ada kemungkinan wisata literasi ini juga akan menjadi minggu buat masyarakat kota Cilegon. Sehingga insya Allah, dan buat teman kita yang tadi kesulitan anggaran, kesulitan dana, itulah pentingnya nanti para penulis kumpul. Ya, kalau ibu-ibu ini kan sudah sering berkomunitas. Ya, sementara saya pendatang baru karena memang tugasnya pindah, silahnya. Kalau yang pindah mungkin beda cerita nih kira. Inilah buat inspirasi harapan kita ke depan buat teman-teman kayak ada ponakan adik ipar saya Vera itu tukang masak juga tukang bikin kue. Ya. Yang mana ini? Tukang masak tukang bikin kue. Ya, itu tidak tentu kemungkinan literasinya kan kita buat eksperimental bikin sesuatunya kita coba jatuhkan sehingga nanti ada menu khas Cilegon, kenapa tidak akan muncul? Ya, karena setahu saya kita buka Facebook, buka Google selalu masakan-masakan luar. Padahal dari kulit tanggal apa sih bumbunya? Ya, dan ini akan berat buat orang luar Cilegon yang ada di Cilegon sementara suaminya doyan kulit tanggal misalkan. Kan undang-undangnya malu. Kemertua kadang-kadang suka. Nah, dengan adanya buku masuk lewat digital, kenapa tidak jadi pilihan? Jadi insya Allah kita akan step by step Bu, pelan-pelan kesulitan. Yang penting datang dulu ke DPAD Kota Cilegon. Masalah Anda selesaikan 10 menit insya Allah. Ya, dia ya, sering-sering datang berkunjung. Alamatnya di mana katanya Pak? Ini ada timnya. Oke, baik. Jadi jawabannya itu solusinya dari wisata literasi ini. Ini bagus juga ya. Angin segar buat Ibu ya, Bu Laura ya. Jadi kerjasama ini pelaku-pelaku usaha biar fokus aja bikin ini. Jadi ada penulisnya. Ada yang menulisnya khusus ya, dan akan dibuat komunitas penulis di Kota Cilegon. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Nah, bagaimana nanti cara buat telur asin di situ, apalagi di situ. Itu ada buat sate bandeng, apalagi siapa yang mau dipromosikan di buku? Wah, kan banyak. Nah, satu lagi tadi Pak, dari Pak Haji tadi, menghubungkan tadi. Ya, terima kasih Pak Haji Suher. Kebetulan beliau itu guru matematika saya. Dan akhirnya berkat beliau saya jadi guru matematika juga. Jadi ketika beliau D3 kuliahnya bareng dengan saya. Ketika beliau S1 kuliahnya dengan saya. S2 beda lokasi tapi bareng sama-sama kepala sekolah. Ketika saya S3 beliau nambah
S2-nya itu sudah master hukum. Ya, jadi ini artinya beliau inspirasi saya dan kebetulan kita dipertemukan. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu. Tetapi yang namanya membumikan kembang membaca Al-Quran 14 abad yang lalu. Ya, ayat pertamanya juga bacalah Iqra bismi rabbikal yang itu. Tetapi kelihatannya baca Al-Quran males, harus wudu, ya harus khusyuk. Wes baca buku aja dulu. Soalnya semua yang tertulis juga ilmu Allah kira-kira. Jadi jangan sampai kita salah arti. Kalau Al-Quran satu huruf jadi kebaikan, insya Allah baca buku juga satu huruf jadi kebaikan. Ya, karena semuanya ini adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Nah ini yang kira-kira kalau saya membuka Ustaz, promosinya satu huruf, buku para penulis juga jadi amal kebaikan. Kenapa tidak? Saya yakin karena saya bisa menulis itu berkat Yang Maha Kuasa. Ya, bukan berarti kebisaannya ya. Nah inilah mungkin efek yang tentunya dengan program ini kita sampaikan. Semoga dengan sarasian ini bukan yang terakhir. Bahkan saya akan coba mall yang satu ke mall yang lain harus menyediakan tempat literasi semacam ini, sehingga ke depan sambil UMKM-nya juga dijalankan, kita ngobrol literasi wisata, literasi lingkungan, kenapa tidak? Dan ini menjadi poin terbaik untuk Cilegon Baru Modern Depan Rata ini akan kita dekati dengan kreativitas, inovasi pemikiran. Semoga masyarakat juga menjadi lebih baik, insya Allah ke depan. Ya, wah, luar biasa Bapak membumikan gerakan membaca dan menulis di berbagai sektor. Ya, baik, Pak Kadis mungkin memilih 3 penanya akan mendapatkan hadiah. Turun atau pulau saja? Ya. Hadiahnya ini, Pak. Maju ya, maju bagi para penanya. Bapak Haji maju lagi, Pak Haji. Mau dikasih hadiah. Oke, nah nanti ada kuis juga. Ini kita ada sponsor dari IC1000. Hadiahnya. Ada sponsor juga. Ya, biasanya kalau Pak Cahyo nomor rekening ditanya saya tuh. Ya, di sini silakan Bapak pilih untuk Pak Haji cocoknya yang mana? Nomor rekening. Nomor rekening katanya. Sama Tante Laura itu nomor rekening semuanya ditanya. Iya, siap. Biar Kalau Pak Sutana dulu tamu yang mana? Ya, Sedikasinya aja. dedikasinya pasrah ada ya Pak. Iya, siap. Ini produk Cilegon. Iya, ini Karena yang produk Cilegon ya, tadi produk Cilegon dan ini ya terima kasih. Ini ya terima kasih. Selamat silakan Bapak Pak. Foto dulu bareng. Pak Cahyo mau ikut? Pak Cahyo? Dari situ, dari situ aja. 1, 2. Literasi. Literasi ya. Ya, terima kasih. Nah, ini ada kuis Pak, mungkin sekalian Pak, ini ada sponsor dari IC1000. tukang aja. Ada Silakan, ada pertanyaan apa Pak buat para peserta? Nah, ditanya tadi apa yang sudah disampaikan. Nah, siap-siap ya ada kuis nih. Tadi disampaikan oleh para penulis bagaimana cara yang itu ya. pertama kali ada penulis. Ya, apakah dari IT, dari IT dan lain-lain. Kira-kira pertanyaan saya pertama, kesan ya acara ini tentunya buat kita semua. Kita ambil pertanyaan yang mudah saja. Ulang tahun Kota Cilegon tanggal dan bulan berapa? Yang belum sana. Bapak dulu silakan. Silakan. Maju ya, maju Pak. Pertanyaannya mudah, tapi kalau tidak tahu kebangetan. Aja ngaku Cilegon, ngaku Cilegon. Oke, siap. Namanya siapa Pak? Dana dari Purwakarta ya. Tanggal
material. Ya, selamat. Ya, dia di foto lagi biasa. Hari ini acara ini disponsori oleh Silwan House. Ya. Terima kasih. Satu lagi pertanyaannya mungkin. Mau memberikan pertanyaan Ibu? Dari pembicara aja deh. Dari acara silakan. Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, tadi kan saya sudah menyampaikan 3 buku saya. Siapa yang bisa menjawab? Apakah judul buku saya yang kedua? Judul buku novel saya yang kedua? Tadi apal nggak judulnya? Apal ya? Silakan Pak. Judul buku yang kedua tadi. Silakan maju Pak. Bukan nama. Nama Junaidi dari Jakarta. Judul buku yang kedua mengenai asa dan sejarah dunia Kalimantan. Kamu baca? Oke, memang agak menyemai asa di Belantara Kalimantan, berarti menyimak ini Blora ya. Iya, jadi tadi ada buku kedua. Silakan diserahkan oleh fotonya Ibu Laura, Ibu Guru. Ya, selamat dan Bapak siapa tadi Bapak Junaidi ya. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir dari penulis yang terakhir pembicara yang satunya. Silakan Bu Mas. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Simpel aja pertanyaan saya. Siapakah inspirasi dari tulisan yang saya tulis di buku saya? Iya, siapakah inspirasi yang saya tulis untuk buku saya yang pertama? Udah dapat yang lain dong, yang lain. Inspirasinya siapa? Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu akhirnya deh bapak-bapak ganteng. Maju sini Pak. Maju saya nih yang maju. Ini ada Pak ganteng, katanya cuma perhatikan acara. Iya, memperhatikan acara. Memang kopinya menulis. Ya, silakan Pak. Silakan. Yang jadi inspirasi adalah suaminya Pak Sahyo. Foto dulu ya, Pak Sahyo kota. Sini dong, foto sini. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Oh ya, menyerahkan sumbangan ya, buku untuk DPAD Kota Cilegon. Wah, sudah berbagi inspirasi, berbagi ilmu, berbagi buku juga. Berkabar keterangan untuk ibu-ibu. Ya, foto dari Ibu Mas Suna. Ya. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Nani. Kalian mau sampaikan? Sini Mbak ya sini Mbak. Saya ingin memberikan kenangan untuk Bunda. Ini ada 4 buku antologi. Yang pertama yaitu buku antologi Surat untuk Guru Kami Tercinta. Ini 106 penulis Indonesia. Wow. Saya silakan kepada Bapak. Kemudian kalau yang ini agak-agak hal baru. Buku ini merupakan buku
dari 71 penulis dan pengalaman misteri nyata dari penulisnya. Jadi kalau dibaca memang ini pasti seru. Ya, ini bisa sumbangkan kepada Pusda. Cerita horor. Kalau yang ini kebetulan kita punya komunitas Banten Menulis Pak. Alhamdulillah sudah ada wadahnya. Dan ini merupakan buku antologi yang pertamanya. Kebetulan yang kedua sedang proses yang berjudul Keberagaman Budaya Banten. Ya. Ini Saya lagi dong, Bu. 1, 2, 3. Oke. Itu bahasa Jawa. yang terakhir ini buku Kepeksa judulnya The Power of Kepeksa. Jadi ini dari 150 penulis se-Indonesia juga. Ini yang buku ini buku istimewa karena waktu itu kami khusus yang bagi yang sudah lolos 90 hari menulis tanpa henti. Ini pengalaman-pengalaman dari penulisnya, apa suka dukanya selama menulis selama 90 hari tanpa jeda. Ya. Wah, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Saya dulu. 1, 2, 3. Iya. Tepuk tangan ini untuk penulis-penulisnya yang sudah menyumbangkan ilmu yang inspirasinya dan menyumbangkan bukunya untuk DPRD. Mungkin ucapan dari Pak Adi. Enggak kepeksa gitu. Bahasa Ya, terima Jawa. kasih. Ini ada bawa tim ya Pak. Bapak yang saya hormati, ke depan setiap penerbit yang ada di Kota Cilegon harus wajib mengirimkan 2 judul dari judul yang diterbitkannya. Itu sesuai aturan dengan memang Puskesmasnya kira-kira. Jadi sebagai bentuk CSR-nya yang diberikan ke DPRD. Nah, satu itu. Jadi wajib sebagai penerbit. Ya, kedua, ini dalam rangka mendukung pojok literasi Wong Cilegon, sehingga orang yang ada di Cilegon, nulisnya di Cilegon, kita buat lemari khusus, sehingga orang yang masuk ke sana pengen tahu tulisan Cilegon ada di sana kira-kira. Dan termasuk itu nanti bukunya bentar lagi jadi dibantu oleh Gebiar juga. Ya. Nah, tentunya saya ucapkan terima kasih. Tapi Gebiar ini akan saya terus kumpulkan karena saya sedang mengumpulkan di teman-teman guru juga, ada yang 5, ada yang 7. Bandung Bu, 1 tahun sanggup 1000 guru terbit 1 tahun. Nah, kita tidak mengarah ke 1000, awalnya cuma 100 judul, tetapi untuk tahun 2021 ini kelihatannya 100 judul itu sudah lewat kira-kira. Ya, insya Allah Pak Cilegon besok kita tingkatkan lagi dari 200, misalkan pada akhirnya nanti akan 1000 judul akan kita dekati. Semoga dengan adanya produktivitas para penulis, ke depan ada penghargaan seperti ini kita akan perhatikan, karena pada akhirnya kita sedang merespon kegairahan teman-teman penulis Cilegon ini yang akan kita juga mengikuti forum-forum yang ada. Tapi karena saya sebagai orang baru belum memahami ada semacam forum-forum seperti itu, nanti saya harapkan wajib lapor dulu ke saya, jangan sampai saya tidak dilapori, supaya program saya nanti mengarah pada perlindungan yang sifatnya juga sesuai dengan aturan yang ada. Nah, terima kasih. Wajib lapor Semoga dari penulis. itu menjadi penting buat kita semua dan kami sampaikan bagi para penulis yang di luar Kota Cilegon bukan dilarang kalau mau menyumbangkan bukunya juga. Bisa jadi akan kita buat lagi lemari khusus pojok penulis Banten kira-kira. Nah, ini menjadi inspirasi karena perpustakaan kemarin saya kunjungi di Purwakarta Bu, di situ ada diorama yang menceritakan awal Indonesia dari awal sampai akhir. Ya, kemarin saya ke perpustakaan Bandung juga ternyata sudah bikin dana sangat luar biasa. Nanti kita juga para penulisnya kita belajar bila perlu kita hadirkan orang-orang yang membuat kita lebih baik lagi untuk ke depan. Ini menjadi inti buat kita semua. Semoga dengan melalui Bu Laura ini bisa difasilitasi karena acara ini tentunya juga membawa berkah kepada semua pihak. Ya,
Insya Allah, terima kasih. Apalagi hari ini kemarin Bapak Presiden Cilegon ya berpidato di Bali dalam meningkatkan UMKM. Ya, dan UMKM-nya jangan cuma makanan jual buku pun diladeni sama betul. Ya, serta ini juga disiapkan nanti bukan cuma makanan, tapi buku-buku yang ternyata juga akan diberikan ke depan. Recycling maklum ada dulu. Ya, terima kasih. Ada di kantor kelas Timur. Terima kasih. Semoga jadi anak berkelas. Terima kasih. Baik, berikutnya penandatanganan MOU Kalapiku Banten dan DPAD Kota Cilegon ya. Diangkat aja di sini atau ada HP. Masih tegang. Masih direkam. Ibu boleh pegangin sebentar. Gini aja pegangin. Gini aja karena sudah lanjut. Perlu berdiri saya? Ya boleh. Silakan ya dengan ditandatanganinya kesepahaman antara Piku Banten dan DPRD Kota Cilegon ya, semoga menjadi titik awal untuk wisata literasi di Kota Cilegon. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih. Dengan ditandatanganinya MOU maka berakhir sudah acara bedah